Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 4871-4875 Bab 4871, Sun Needle and Mirage. Semburat rasa sakit muncul di mata Gao Yinglan, jarum dewa matahari adalah benda paling berharga di tubuhnya. Tapi saat ini kehidupan Zhang Kui berada di bawah kendali Landen Shen. Di bawah tekanan, Gao Yinglan harus dengan jujur melepaskan jarum dewa matahari dan menyerahkannya kepada Landen Shen. Setelah mengambil jarum dewa matahari, Landen Shen merasa jauh lebih lega. Gao Yinglan tidak lagi mengancamnya, tetapi dia masih membuat satu permintaan terakhir. Hal terakhir, hancurkan dirimu sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Gao Yinglan menjadi sedikit jelek, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, permintaan Pastor Shen Taois terlalu berlebihan. Berlebihan. Haha, bukankah terlalu banyak bagi pasanganmu untuk bergabung untuk berurusan denganku? Cepat dan hancurkan tubuhku. Aku tidak akan mengulangi kata-kata ini untuk ketiga kalinya. Landen Shenzhen berteriak, cakar tulang berdarah yang menonjol dari tubuh dewa bayangan darah hendak meremas kepala tubuh jiwa Zhang Kui. Jangan sakiti suamiku. Mata Gao Yinglan seperti obor dan dia berteriak. Setelah wajahnya berubah beberapa kali, dia akhirnya memilih untuk berkompromi. Saya melihat Gao Yinglan menggulung potongan besar bilah angin emas di sekujur tubuhnya, membiarkan bilah angin emas itu memotong dagingnya sendiri. Bum bum bum. Setelah serangkaian raungan, tubuh Gao Yinglan runtuh, dan jiwa keluar dari tubuh yang runtuh. Bagi Hunyuan Daluo Jinxian, setelah tubuh fisik runtuh, roh masih dapat mempertahankan mobilitas, tetapi situasinya sangat berbahaya. Karena roh yang bebas dari daging sangat rapuh, jika mereka diserang oleh kekuatan magis yang kuat, mereka sangat mudah terluka, dan yang serius bahkan dapat menyebabkan runtuhnya roh. Pada saat tubuh Gao Yinglan runtuh, Landen Shen segera berubah menjadi bayangan darah, bergegas menuju jiwa Gao Yinglan dengan kecepatan kilat. Gao Yinglan tertangkap basah, dan bayangan darah yang diubah oleh Landen Shen terbang ke bagian atas tubuhnya. Pada saat dia menerkam tubuhnya, Landen Shen mengerahkan kekuatan penuhnya untuk melahap tubuh dewa bayangan darah, dan bayangan darah berkilau dengan darah matahari yang terik, membuat seluruh dasar laut menjadi merah darah. Apa? Tubuh jiwa Gao Yinglan yang baru saja keluar dari tubuhnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan dia menjerit histeris. Kekuatan jiwa dan benang hukum di tubuhnya ditelan dan disedot oleh inkarnasi Landen Shen. Dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, Landen Shen menyerap hampir 200 helai benang hukum, dan jumlah benang hukumnya sendiri juga meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Demi cinta yang dalam dan lurus dari Gao Yinglan, Landen Shen tidak melakukan terlalu banyak, meninggalkannya dengan 20 utas hukum. Jika semuanya tersedot kering, Gao Yinglan juga akan runtuh karena serangan balasan yang parah yang dideritanya sendiri. Demikian pula, Landen Shen juga meninggalkan Zhang Kui dengan 20 benang hukum untuk menjaga vitalitas jiwanya. Landen Shen menyerap lebih dari 1000 utas hukum dari keduanya, dan jumlah utas hukumnya sendiri melonjak dari 78 utas asli menjadi 190 utas. Bagi Hunyuan Daluo Jinxian, jumlah sutra hukum mewakili budidayanya sendiri. Dengan utas hukum yang diubah oleh menelan tubuh dewa bayangan darah, Landen Shen tidak hanya memasuki tahap tengah Hunyuan Daluo Jinxian, tetapi juga dianggap sebagai biksu tingkat menengah Hunyuan dengan tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Kecepatan kemajuan basis kultivasi semacam ini lebih dilebih-lebihkan daripada mengendarai roket. Setelah Landen Shen mencerna semua benang hukum yang telah dia telan, dia akhirnya melepaskan diri dari tubuh jiwa Gao Yinglan. Semangat Gao Yinglan sudah lemah, dan kultivasinya telah jatuh ke tahap awal Hunyuan Daluo, dan semangat Jin Kui sangat lemah sehingga dia pingsan dalam keadaan koma. Pergi, aku akan menyelamatkan hidupmu kali ini. Jika kamu berani menjadi musuhku, kamu dan istrimu pasti akan mati. Landen Shen menyapu badai dan menyapu roh Zhang Kui dan Gao Yinglan. Suami. Gao Yinglan menyeret tubuh jiwa yang lemah, dan meraih jiwa Jin Kui dengan kesedihan dan kemarahan, dan terbang menuju laut dengan badai. Landen Shen bukan orang yang berhati lembut, terutama karena Gao Yinglan memiliki kasih sayang yang mendalam untuk Zhang Kui, dan sedikit belas kasih lahir di hatinya, jadi dia menyelamatkan mereka berdua. Pada titik ini, Gao Yinglan juga benar-benar memotong pikirannya untuk membalas dendam. Dia dan Zhang Kui tidak bisa lagi menjadi musuh Landen Shen, mereka juga tidak bisa kembali ke Raja Zhou. Saya khawatir di hari-hari mendatang, mereka akan melakukannya. Hanya menjadi putus asa. Setelah menyelesaikan semua ini, Landen Shen melangkah pergi, datang ke sisi Zhen Yuanzi, dan melepaskan tali emas yang mengikat Zhen Yuanzi. Perlu disebutkan bahwa setelah kematian Suhu, tali emas ini juga menjadi barang tak bertuan, dan kebetulan dibawa ke dalam tas oleh Landen Shen. Landen Shen sepenuhnya memberi energi pada Liuli Heartlight di tubuhnya, dan mengirimkan sebagian dari Liuli Heartfire ke tubuh Zhen Yuanzi, membantu Zhen Yuanzi untuk sadar kembali. Bab 4872, Curse of Time and Space.
Selanjutnya, ketiga Lenden Sen meninggalkan dasar laut. Teman Sendao, apakah kamu mendapatkan sisa-sisa Pangu? Zhen Yuanzi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya sudah mendapatkannya. Lenden Sen mengangguk, dan memberitahu Zhen Yuanzi beberapa kejadian di makam penyihir air. Zhen Yuanzi mengangguk puas, dan berkata, dalam hal ini, penjelajahan makam penyihir air selesai, kita dapat dengan cepat melanjutkan ke tujuan berikutnya. Baikau Immortal bertanya, apakah kedua Taois itu akan menemukan makam penyihir lain? Ya, tujuan Sen adalah untuk menjelajahi semua makam penyihir dan mengumpulkan sisa-sisa Pangu yang disegel di makam penyihir besar. Lenden Sen berkata dengan suara yang dalam. Immortal Baikau buru-buru berkata, jika rekan Taois Sen tidak menyukainya, bisakah dia membiarkan lelaki tua itu bergabung dengan tim? Jika Pulau Sang mati hari ini, dan makam penyihir air runtuh, lelaki tua itu tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi dia hanya ingin membantu rekan Daois Sen. Ini. Lenden Sen tidak tahu bagaimana membuat keputusan, matanya beralih ke Zhen Yuanzi, seolah ingin menanyakan pendapat Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi berkata dengan belak-belakan, tentu saja hal yang baik bahwa Daois Baikau bersedia bergabung dengan kami, tetapi Anda telah melihat situasinya sekarang. Dao Yousen adalah orang penting yang menjadi sasaran Kaisar Zhou, Anda mengikuti kami, tidak mungkin. Untuk menjamin bahwa tidak akan ada bahaya. Baikau Immortal berkata dengan wajah serius, tentu saja, orang tua yang berisiko ini mengerti bahwa meskipun kekuatan gaib lelaki tua itu tidak sebagus keduanya, tetapi dia tidak akan pernah menahan keduanya. Orang tua itu setia pada kaisar sepanjang hidupnya, dan Shen Daoyou adalah kaisar yang dinubuatkan. Bagaimanapun, saya telah menemukan satu kekuatan. Tanpa menunggu Zhen Yuanzi menjawab, Lenden Sen berkata, Daois Zhen Yuanzi, Taois Baikau telah mengatakannya untuk tujuan ini, biarkan dia mengikuti kita. Bertindak bersama, kita bisa saling menjaga. Yah, karena Dao Yousen setuju, Pang Dao tidak keberatan. Zhen Yuanzi hanya bisa berkompromi. Teman Sendao, saya pikir tubuh jiwa Anda sangat jahat, jadi Anda sebaiknya mencoba sebotol pil penghalang jiwa langit yang disempurnakan oleh lelaki tua itu. Immortal Baikau segera mengeluarkan sebotol inti emas dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lenden Sen. Lenden Sen baru saja menelan kekuatan roh dan sutra hukum Zhang Kui dan Gao Yinglan, sejumlah besar roh jahat dan sifat jahat telah tumbuh dalam jiwa, yang benar-benar perlu ditekan. Dia mengambil botol, pil penghalang pemecah jiwa surgawi, yang diberikan oleh Baikau Immortal, membuka mulut botol, dan aroma obat aneh mengalir ke rongga hidungnya. Lenden Sen tiba-tiba merasa segar, dan pikirannya yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah itu, aura jahat yang tumbuh di dalam jiwa benar-benar ditekan. Baikau Immortal layak menjadi ahli yang tenggelam dalam cara memurnikan pil dan obat-obatan. Hanya dengan mencium aroma obat ini membuat Lenden Sen merasa bahwa itu efektif, dan dia tidak sabar untuk menelan penghalang penghancur jiwa surgawi. Pil. Saat pil memasuki perut, arus hangat keemasan memenuhi tubuhnya, dan roh jahat di tubuh Lenden Sen langsung ditekan, dan bahkan diimbangi dan dihamburkan oleh kekuatan obat emas. Bah. Sejumlah besar energi hitam naik dari atas kepala Lenden Sen, persis energi jahat yang dihilangkan oleh kekuatan obat. Saat roh jahat dalam jiwa dikeluarkan dari tubuh sedikit, Lenden Sen merasa bahwa rohnya menjadi lebih murni, pikirannya jauh lebih stabil, dan sebagian besar energi jahat dan energi jahat dalam roh telah dilenyapkan. Setelah kekuatan obat emas beredar di tubuh dan jiwa tubuh, Lenden Sen menghembuskan napas yang menyesakkan, semangatnya terangkat, pikirannya jernih, dan dia merasakan rasa penyegaran yang tak terlukiskan. Teman Baikau, sebotol pil ini benar-benar efektif. Sen tidak boleh mendapatkan kentunganmu dengan sia-sia. Kamu dapat memilih salah satu dari harta abadi ini, dan memperlakukannya sebagai pengganti Sen. Lenden Sen mengeluarkan beberapa harta peringkat tongsuan dari cincin penyimpanan, harta abadi ini adalah semua piala yang dia dapatkan sebelumnya. Baikau Immortal melambaikan tangannya dan berkata, Ayah Sen Taois telah melihat Anda telah menyelamatkan hidup saya berkali-kali, bagaimana orang tua itu bisa malu menerima barang-barang Anda? Sebotol kekuatan pil ini seharusnya menjadi perhatian kecil orang tua itu. Orang tua itu tidak memiliki keterampilan lain. Dia masih cukup berhasil dalam memperbaiki pil dan obat-obatan, dan mungkin dapat memberikan bantuan kepada Anda dan Taois Zhen Yuanzi. Adapun hari ini, orang tua itu akan memperbaiki beberapa lagi. Botol di masa depan. Untuk penggunaan rekan Daois Sen. Bab 4873, Open the Second Floor of Samsara Temple. Harta karun abadi kelas surgawi sistem ruang angkasa. Begitu Immortal Baikau mengatakan ini, Lenden Sen menunjukkan ekspresi bijaksana. Omong-omong, bukankah istana reinkarnasinya adalah harta surgawi dari sistem luar angkasa? Bersembunyi di istana samsara seharusnya bisa menahan kutukan ruang dan waktu, tetapi dengan kemampuan Lenden Sen saat ini, dia tidak bisa mengendalikan istana samsara untuk terbang sesuka hati.
Bukannya kultivasi Landen Sen tidak baik, tetapi dia tidak memiliki kendali yang cukup atas kuil samsara, dan dia belum bisa membuka kuil samsara tingkat kedua. Kini setelah lantai satu candi samsara sudah penuh, kini saatnya mencoba membuka lantai dua. Jika Anda bertanya kepada Hou Yi, Anda mungkin tahu jawabannya. Landen Sen menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Immortal Baikao dan Zhen Yuanzi tentang istana reinkarnasinya sendiri. Ini, rekan Taois Sen benar-benar memiliki harta karun surgawi tingkat Dao. Immortal Baikao agak sulit dipercaya untuk sementara waktu. Teman-teman Baikao Tao mengetahuinya sekilas. Landen Sen dengan lugas mengorbankan istana surgawi samsara, dan memasukkan sejumlah besar yuan abadi ke istana surgawi samsara. Di masa lalu, Landen Sen tidak cukup dalam kultivasinya sendiri, jadi dia secara sadar menyembunyikan miliknya atas istana reinkarnasi, tetapi sekarang kultivasinya berdiri di puncak alam abadi yang sebenarnya, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Setelah istana samsara menyerap energi surgawi yang ditembakkan Landen Sen, ia meledak dengan cahaya ungu tua yang menyilaukan, dan cahaya yang kuat itu langsung membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi ungu tua. Pada saat yang sama, kuil samsara dengan cepat melonjak menjadi 10.000 zang, 100.000 zang, 1 juta zang, 10 juta zang. Istana reinkarnasi mini asli diubah menjadi istana peri besar di antara lampu listrik dan batu api, berdiri di depan Landen Sen, awan ungu tertinggal, dan sinar cahaya yang bersinar. Melihat istana besar ini, Baikao Immortal dan Zhen Yuanzi keduanya menunjukkan warna yang mengejutkan. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat merasakan fluktuasi temporal dan spasial unik yang dilepaskan oleh istana surgawi samsara. Hanya harta karun tingkat Dao surgawi yang legendaris yang dapat melepaskan kekuatan ruang dan waktu. Karena rekan Sen Dao memiliki harta abadi spasial tingkat Dao surgawi semacam ini, saya akan menunggu untuk masuk dan keluar dari Kunsu, itu pasti tidak masalah. Wajah Baikao Immortal terkejut. Landen Sen mengerutkan kening dan menjelaskan, meskipun harta ini adalah harta abadi spasial tingkat surgawi, Sen tidak sepenuhnya mengendalikannya, dan untuk sementara tidak dapat mengendalikan harta abadi untuk bergerak bebas. Seharusnya tidak sulit untuk melakukan ini, tetapi Sen perlu meluangkan waktu untuk memperbaiki harta ini. Saat berbicara, Landen Sen memperkecil kuil samsara menjadi ukuran mini. Zhen Yuanzi berkata dengan tegas, saat ini Raja Zhou sebagian besar telah memahami keberadaan kita. Jika kita terus tinggal di dekat Laut Ilusi, kita mungkin menghadapi banyak musuh yang kuat. Kita mungkin juga menemukan tempat terpencil dan menunggu rekan Sen Dao. Untuk memperbaiki ini, belum terlambat untuk memasuki Kunsu lagi. Bagus. Peri Baikao mengangguk sedikit. Landen Sen berkata, jangan terlalu merepotkan, saya seharusnya tidak punya banyak waktu untuk mengendalikan harta ini. Diperkirakan akan memakan waktu 1 hari untuk sampai ke Kunsu dari wilayah laut tempat saya menunggu sekarang, dan saya mungkin bisa berhasil dalam periode waktu ini. Kendalikan harta ini dengan bebas. Ini. Rekan Taois Sen, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Zhen Yuanzi bertanya dengan ragu. Meskipun dia mengakui bahwa metode Landen Sen memang luar biasa, tetapi terlalu sulit untuk memperbaiki harta tingkat surgawi Dao dalam 1 hari. Aku akan melakukan yang terbaik. Landen Sen tidak berani berbicara terlalu banyak. Suatu hari di luar, ada 10 hari di istana reinkarnasi. Sekarang dia memiliki basis kultivasi Hunyuan Daluo Jinxian dalam jangka menengah. Selama dia menguasai metode ini, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengendalikan istana reinkarnasi dalam 10 hari. Kalau begitu, saya berharap yang terbaik untuk rekan Taois Sen. Zhen Yuanzi tidak keberatan, bagaimanapun, dia masih bisa menggunakan bola teleportasi untuk pergi saat itu, jadi tidak akan ada bahaya. Bagaimanapun, Zhen Yuanzi mempersembahkan sebuah mobil harta karun yang indah dan mengundang Landen Sen dan Baikao Xianren untuk menaiki mobil harta karun itu. Mobil harta karun melaju dengan kecepatan penuh ke arah alam suci Kunsu. Setelah Landen Sen menempatkan kuil mini samsara di mobil harta karun, dia memasuki kuil samsara, dan Baikao Immortal melindungi Landen Sen. Di dalam lantai pertama kuil samsara, sudah ada pemandangan yang sama sekali berbeda. Bab 4874, Urgen. Ledakan yang mengguncang bumi menyapu seluruh lantai pertama kuil samsara. Landen Sen secara sadar mengendalikan kekuatan ini, agar tidak melukai Tunggul Pangu, Kepala Kuafu, dan Gunung Raksasa Batu Abadi. Semua kekuatan meledak dari 20 utas hukum ini, semua bergegas ke penghalang ruang di atas lapisan pertama. Saya melihat bahwa penghalang ruang di bagian atas lantai pertama benar-benar dibombardir dengan celah ruang waktu yang lama. Pada saat itu, celah kosong itu gelap dan hitam, dan terus-menerus berputar seperti ular air, lebar celah itu hampir 1 atau 2 meter, cukup untuk dilewati seseorang. Yang terpilih, manfaatkan ini, dan cepat tembus lapisan penghalang ruang dan waktu ini. Suara Hou Yi masuk ke telinga Landen Sen. Landen Sen menahan napas, segera berubah menjadi bayangan darah, dan terbang lurus menuju celah hitam dengan kecepatan kilat. Memanggil. Saat berikutnya, Landen Sen bergegas ke celah dan tersedot oleh kekuatan ruang dan waktu yang sangat kuat.
Saya tidak tahu berapa lama, Landen Sen muncul di tempat yang gelap. Setelah dia bangun, dia menemukan bahwa daerah sekitarnya abu-abu dan redup, seolah-olah dia berada di jurang yang gelap. Ada banyak aura hitam di udara, mengalir ke tubuh Landen Sen. Rambut Landen Sen tegak seketika. Ini bukan nafas biasa, tapi aura reinkarnasi, dan itu sangat kaya. Itu bisa memberikan segala sesuatu dengan pembusukan dan pembusukan, yang setara dengan kutukan kematian, sangat kuat. Meskipun cahaya suci yang tidak ternoda bergelombang di sekelilingnya dapat dengan mudah menghilangkan aura kematian ini, dia masih merasakan ketidaknyamanan yang kuat. Ini. Apakah lantai 2 kuil reinkarnasi? Landen Sen melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pemandangan di lantai 2 kuil reinkarnasi benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Landen Sen menyalakan murid suci Asura, melepaskan kesadaran ilahinya dan mengamati sekeliling, dan menemukan bahwa lapisan kedua dari istana reinkarnasi itu besar dan tidak terbatas, dan baik penglihatan maupun kesadaran ilahinya tidak dapat menyentuh batas lapisan kedua. Perkiraan kasarnya adalah bahwa lantai 2 kuil samsara setidaknya 10 kali lebih besar dari lantai pertama. Cukup untuk menampung sisa-sisa pangu. Selain itu, fluktuasi waktu dan ruang di lapisan kedua kuil samsara juga sangat berbeda dari lapisan pertama, dan laju aliran waktu lapisan kedua secara signifikan lebih lambat daripada dunia luar. Landen Sen merasakannya dengan hati-hati, dan terkejut menemukan bahwa laju aliran waktu di lapisan kedua kuil samsara sekitar 100 banding 1 dengan dunia luar. Dengan kata lain, dalam satu hari di luar, ada 100 hari di lantai 2 kuil samsara. Landen Sen sangat gembira, hanya karena karakteristik ruang dan waktu dari langit, istana reinkarnasi ini layak menjadi harta surgawi. Pada saat ini, suara Hou Yi datang dari telinga Landen Sen lagi, terpilih surgawi, meskipun Anda hampir tidak membuka lapisan kedua istana samsara, sumber kekuatan tubuh Anda dan lapisan kedua istana samsara terselubung di dalamnya. Hukum reinkarnasi sangat berbeda, dan berlatih di sini mungkin membuatmu merasa sangat tidak nyaman. Seperti yang Hou Yi katakan, Landen Sen juga merasa bahwa lingkungan yang dipenuhi reinkarnasi tingkat kedua ini akan membuat jiwa dan raga merasa lebih tertekan, dan memang sulit untuk tenang dan berlatih. Selain itu, energi kematian reinkarnasi di lapisan kedua ini berhembus seperti badai, dan itu akan terus memakan cahaya tak bernoda di tubuh Landen Sen, bahkan jika itu bisa bertahan di lapisan kedua, itu akan bertahan paling lama beberapa bulan. Senong ada di tubuh Landen Sen, saya khawatir kekuatan saya akan habis, jadi saya tidak perlu berbicara tentang meditasi dan latihan di sini. Hou Yi melanjutkan, jika Anda ingin benar-benar mengendalikan kuil reinkarnasi dan membuka lebih banyak level, Anda masih perlu mencoba memahami hukum reinkarnasi di masa depan. Jika Anda dapat menguasai hukum reinkarnasi, Anda mungkin juga dapat menguasainya. Kemampuan lain dari kuil reinkarnasi. Bagaimana seharusnya generasi muda memahami hukum reinkarnasi? Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Reinkarnasi berarti reinkarnasi hidup dan mati. Hanya mereka yang memiliki kesadaran hidup dan mati yang tinggi yang dapat memahami hukum reinkarnasi. Hukum reinkarnasi berada di antara hukum atasan di zaman kuno dan sangat sulit untuk dipahami. Secara umum, hanya mereka yang telah dipromosikan ke tingkat Dao leluhur Tianzun atau roh dan hantu khusus yang dapat berkultivasi. Cara ini. Bab 4875, Kibao Linglong Tower and Black Chonghu. Negeri Dongeng Donyi, Kota Raja Choge. Di dalam aula Lutai. Bawahan Hei Chonghu, saya telah melihat raja. Seorang pria berotot berwajah hitam mengenakan baju besi hitam dan membawa palu raksasa menundukkan kepalanya ke arah Kaisar Xin, yang berada tepat di atas aula. Chonghu hitam ini adalah salah satu dari 10 jenderal besar Sang Zhou, dan diberi gelar Hou Utara. Basis kultivasinya berada di puncak Hunyuan Daluo Jinxian, dan statusnya berada di urutan kedua setelah Wenzhong Kongsuan dan sejenisnya. Raja Zhou di kursi emas mengangkat gelas anggur di tangannya dan menyesapnya, lalu perlahan memerintahkan, Hei Chonghu, raja ini telah memerintahkanmu untuk memimpin 8 dewa agar segera pergi ke Huanhai untuk menangkap Landen Sen, dan dengan cara mengeksekusi Zhang Kui dan Gao Yinglan. Seorang pengkhianat. Iya. Hei Chonghu menjawab dengan tinjunya. Sudaji, yang berada di samping Raja Zhou, membuat gerakan terisak dan mengeluh, Jenderal Hei Chonghu, pencuri Landen Sen membunuh ayahku, kamu harus menangkapnya kembali, jangan biarkan dia pergi. Jangan khawatir, wanita itu pasti akan membawa anak itu kembali hidup-hidup. Kata Hei Chonghu sambil menepuk dadanya. Hei Chonghu, anak itu Landen Sen memenggal jenderalku Sang Zhou berkali-kali. Untuk memastikan tidak ada yang salah, kamu harus mengambil harta ini. Begitu suara itu jatuh, Raja Zhou mempersembahkan sebuah pagoda indah yang bersinar dengan sinar matahari. Pagoda itu memancarkan cahaya 7 warna yang menakjubkan, seperti matahari yang terik yang meledak, menutupi seluruh aula Lutai, bahkan Hei Chonghu dan Su Daji tidak dapat membuka mata mereka oleh cahaya yang kuat. Harta karun surgawi tingkat Dao, Menara Kibao Linglong. Mata Hei Chonghu melebar dan dia berseru ngeri.
Raja Zhou berkata dengan acuh tak acuh, ya, ini adalah menara 7 harta karun linglong yang menaklukkan semua makhluk. Raja ini untuk sementara menggunakan harta ini untuk Anda gunakan. Jika Anda tidak dapat menangkap kembali Landen Sen itu, Anda akan datang untuk melihat raja ini. Raja lega, aku jamin tidak akan ada kesalahan pada akhirnya. Hei Chonghu memegang tinjunya dengan percaya diri. Menurut informasi yang dia terima, Landen Sen hanyalah seorang bintang baru yang baru saja memasuki ranah Hunyuan. Hei Chonghu bahkan meremehkan untuk berurusan dengan generasi tingkat rendah seperti itu. Dia tidak begitu mengerti mengapa Raja Zhou ingin menganugerahkan pagoda Kibao Linglong, harta tingkat surgawi Dao yang sangat berharga. Menggunakan harta karun semacam ini untuk menaklukkan seorang bocah lelaki berambut kuning yang baru saja memasuki ranah Hunyuan benar-benar merupakan hal yang kejam. Singkatnya, karena Raja Zhou sangat menghargai anak ini, jika dia bisa menghidupkan kembali lawannya, dia pasti akan mendapatkan banyak hadiah, dan Hei Chonghu akan dengan senang hati melakukannya. Setelah Hei Chonghu dengan hati-hati mengambil pagoda Kibao Linglong yang diserahkan oleh Raja Zhou, dia mundur dari Aula Lutai, dan segera memimpin 8 dewa di bawah komandonya ke Laut Ajaib. Di lantai 2 kuil Samsara, Landen Sen menahan napas dan duduk dengan konsentrasi. Batu ilahi yang kacau di dalam jiwa terus beroperasi untuk menyerap fluktuasi kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh lengan patah pangu itu, dan Landen Sen menggunakan kekuatan ilahi pangu yang lemah ini untuk menyingkat benang hukum. Setiap kali dia merasakan fluktuasi energi dari kekuatan ilahi pangu ini, Landen Sen merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan, dan dia juga kagum pada kemurnian kekuatan ilahi pangu. Kekuatan ilahi pangu hampir merupakan energi paling murni di dunia, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai kekuatan asli dalam tubuh, dan itu tak terlukiskan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari. Dengan terus-menerus menyerap kekuatan suci yang dilepaskan oleh lengan patah pangu, Landen Sen memadatkan 20 utas hukum hanya dalam 10 hari. Melengkapi semua utas hukum yang dikonsumsi oleh lapisan kedua istana reinkarnasi sebelumnya. Di waktu berikutnya, kecepatan Landen Sen dalam memadatkan Silk of Laws sangat melambat. Alasan utamanya adalah kekuatan suci yang dilepaskan oleh lengan patah pangu ini masih sangat lemah. Ketika basis budidaya Landen Sen meningkat pesat, kecepatan memadatkan benang hukum dengan kekuatan suci pangu yang lemah ini perlahan-lahan akan melambat. Meskipun ritme kondensasi hukum sutra melambat, kecepatannya tidak terlalu lambat. Dalam sekejap mata, setelah 100 hari, utas hukum di tubuh Landen Sen telah melonjak dari 170 utas menjadi 220 utas sebelumnya, dan jumlahnya telah meningkat sebanyak 50 utas. Kecepatan kultivasi semacam ini dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara Landen Sen menyerap kekuatan suci pangu, tubuh dan jiwanya menjadi lebih murni dalam perubahan halus, memancarkan pita emas yang mempesona, seolah-olah mewarisi nafas suci yang terkandung dalam kekuatan suci pangu. Perlu disebutkan bahwa roh jahat dan sifat jahat dalam jiwanya juga telah ditekan sebagian besar, dan hampir tidak akan mempengaruhi pikiran Landen Sen. Setelah 100 hari, Landen Sen merasakan niat yang tidak terpenuhi. Dia merasa bahwa kekuatan divine power yang dilepaskan oleh lengan kuno yang patah ini sudah cukup untuk memadatkan 300 helai hukum sendirian. Tapi sekarang waktunya telah tiba, Landen Sen harus pergi. Setelah mengunjungi alam suci Kunsu, diri sendiri dapat terus berlatih dalam retret untuk jangka waktu tertentu, sehingga diri sendiri dapat mencapai kondisi puncak.